باهرون وصاحب الجرومية الإمام السرهاجي وجميع أئمتنا ومشايخنا وساداتنا من الله يعلم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية، وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل وحسن الظن بك وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك بعوافي الدارين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، إلى أن قال باب المعرفة والنكرة. Bab al-ma'rifah wan nakirah. Karena berhubung di dalam bab na'at kemarin disinggung ma'rifah sama nakirah, makanya asy-syai' bi-syai' dzikar akhirnya. Sahibul Jurumiyah akhirnya mulai menerangkan apa itu ma'rifah, apa itu nakirah. Dan apa saja macam-macam ma'rifah dan nakirah. Qala wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Ma'rifah itu ada 5 macam. Jadi yang namanya ma'rifah ada 5 macam. Al-ismul mudmaru al-awwal al-ismul mudmar. Yang pertama isim mudmar atau dhamir. Mudmar atau dhamir. Umumnya sering kita bilang dhamir. Dhamir itu termasuk isim. Jadi isim banyak. Nah, dari sini nanti kita mulai mengenal lebih banyak lagi jenisnya isim. Kan waktu di awal-awal kita hanya mengenal isim saja, definisinya isim. Kullu madalla ala musamma wa lam taqtarin bi zamanin. Yang menunjukkan sesuatu tapi tidak membutuhkan yang namanya zaman atau waktu.
menunjukkan sesuatu yang dinamakan, maksudnya musamma itu yang dinamakan, tapi menunjukkan sesuatu yang dinamakan. Misalnya ini nih, ini kan apa? Nah, dinamakan apa? Meja. Nah ini meja. Nah itu namanya isim. Nah meja tadi itu tidak membutuhkan waktu, entah dia masa lampau, masa sekarang, atau masa yang akan datang. Nah kita hanya sebatas itu saja, isim. Taunya isim mufrad dan jenisnya. Nah mulai sekarang kita mulai lebih kenal lagi. Nah sekarang ini kita mulai lebih kenal lagi jenis-jenisnya isim tadi. Di antaranya ma'rifah ini. Nah ma'rifah ini bercabang lagi dia, bermacam lagi. Ada 5 katanya ma'rifah ini. Makanya nanti isim pun ada ma'rifah, ada nakirah, isim semua itu. Jadi kalau sudah dinamakan nakirah, ma'rifah, pasti isim itu. Kalau ada nakirah, ma'rifah, pasti isim. Tidak mungkin fi'il. Tidak ada yang namanya fi'il ma'rifah. Tidak ada yang namanya fi'il nakirah, tidak ada. Jadi kalau ada antum dengarnya nama istilah ma'rifah, nakirah, itu pasti isim. Tidak ada yang namanya huruf ma'rifah. Tidak ada yang namanya huruf nakirah, tidak ada. Itu khusus pembahasan isim. Nah, ciri khasnya isim itu. Bahwasanya ada yang namanya ma'rifah, ada yang namanya nakirah. Makanya wal ismu yu'rafu biqat was-sin wa dukhul alif wal lam. Nah itu. Dukhul alif yu'rafu bil khafdi. Diketahui dengan tanwin. Nah, inilah nakirah ini tanwin. Nanti kalau antum kenal nakirah itu pasti tanwin ya, bertanwin. An, in, un. Oh iya nih. Oh iya ya, nyambung juga ya dengan pelajaran pertama. Berarti kalau selain khafat itu inilah namanya yang namanya nakirah itu. Jadi nama lain dari wa yu'rafu bil khafdi tadi. Wa yu'rafu apa? Bit tanwin apa? Wal ismu yu'rafu wal fi'lu wal ismu. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin. Khafat dia kasrah kan? Karena yang namanya fi'il tidak ada kasrah. Ya. Bil khafdi tanwin tadi. Selain dari nama tanwin, berarti ini yang namanya nakirah. Nah itu. Jadi lihat, wah berarti kalau tanwin nakirah. Kalau alif lam, ini namanya ma'rifah. Sama-sama isim. Nanti kita akan bahas tuh. Pembahasan kita sekarang. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Ma'rifah ini ada 5 macam. Al ismul mudmar, isim mudmar atau nama lain dhamir. Nahu ana wa anta. Ana wa anta. Itulah yang pernah kita bahas tuh. Wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antum antunna nahnu. Itulah yang namanya mudmar atau dhamir. Masih hafal lah itu? Masih ya? Pak Alhamdulillah hafal? Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah itu namanya ad-dhamair. Atau isim mudmar. Makanya di sini contohkan ana wa anta. Ana lil mutakallim, nanti akan dibahas lebih dalam lagi. Wa anta lil mukhatab. Wal ismul alam. Nah, jenis yang kedua isim alam. Nah, ini banyak. Banyak sekali isim alam ini. Nama-nama benda. Isim alam. Isim alam itu nama-nama benda nih. Alamnya apa? Ma siwallah kan? Selain Allah. Nah, isim-isim selain Allah. Semuanya. Banyak, makanya banyak sekali. Makanya disebutkan wa 'allama Adamal asma'a. Diajarkan nama-nama tadi banyak. Nahu Zaidun wa Makkatu. Nih Zaidun wa Makkatu. Nah ini saking alimnya Imam Sonhaji ini. Yang satu contohnya bertanwin, yang satu contohnya ada tanwin. Benar ini. Jangan nih pip kok enggak ada tanwin, satunya Makkatu. Enggak benar. Benar. Ya benar. Karena yang satu isim munsharif, yang satunya isim ghairu munsharif.
Isim munsharif itu isim yang ada tanwinnya. Isim ghairu munsharif isim yang tidak ada tanwinnya. Jadi nanti yang bingung, loh, kemarin kalau misalnya dicontohkan semuanya pakai tanwin, ya, kalau dicontohkan pakai tanwin, nanti pas ketemu ada isim yang tidak bertanwin, wah ini bukan isim alam nih, bukan isim alam. Contohnya misalnya tadi itu, kalau misalnya contoh yang lain misalnya Muhammadun sama Ahmadu, Muhammadun sama Ahmadu, Muhammadun ada tanwinnya, Ahmadu tidak ada tanwinnya. Nah kalau misalnya dicontohkan Zaidun wa Muhammadun misalnya, contohnya Zaidun sama Muhammadun, bingung nanti kalau seandainya yang tidak ada, misalnya Fatimatu, Zainabu, misalnya, atau misalnya apa lagi yang tidak ada tanwin, banyak, Hamzatu, nama-nama orang tuh Hamzah. Justru sini menunjukkan kealimnya Shahibul Jurumiyah. Maka dikasih dua opsi, yang satunya ada tanwinnya, yang satunya tidak ada tanwinnya, sama-sama isim alam. Wal ismul mubhamuna, ada lagi yang namanya ma'rifah itu isim mubham. Jenis yang ketiga itu termasuk ma'rifah, isim mubham. Contohnya nahu hadza, hadhihi, wa haula'i. Nah, isim mubham itu. Hadza wa hadhihi wa haula'i. Wal ismul ladzi fihi al-alif wal lam. Nah ini yang contoh yang terakhir ini, yang pernah disinggung di awal-awal pembahasan isim. Isim yang di dalamnya ada alif wal lam atau diiringi dengan alif wal lam. Contohnya nahwu ar-rajulu wal ghulamu. Ar-rajulu wal ghulamu. Kalau di kitab satunya nahwur rajuli wal ghulami. Benar tak itu? Ya, benar itu ya. Nahwur rajuli wal ghulami sama. Dia idhofahkan. Tapi kalau untuk apa namanya lebih pasnya kan, sekarang kalau tanya lebih pasnya ya ar-rajulu wal ghulamu. Karena dia lagi memberikan contoh pembahasannya. Bukan dalam satu kalimat. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah, dan yang diidhofahkan dari salah satu empat ini. Misalnya ya, rajulun ya, rajulun tuh. Rajulun ke dhamir. Rajuli lelakiku. Gulami anakku. Nah itu. Berarti ke dhamir dia. Atau ke Zaidun, ke isim alam, Gulamu Zaidin, Gulamu Zaidin. Terus kalau isim mubham, Gulamul ladzi, Gulamu hadza, anaknya ini, Gulamu hadza, waladu hadza. Itu namanya idhofah. Nah ini contoh yang diidhofahkan. Jadi ma'rifah itu ada disebutkan ada 5. Ma'rifah itu ada 5. Salah satu jadi apa ini? Siapa yang tahu? I'rabnya salah satu. Arkanuddin salah satu. Siapa yang tahu i'rabnya? Apa hukum salah satu nih dari segi i'rabnya? Jadi kalau misalnya apa hukum i'rabnya, misalnya kalau nanya seperti itu berarti nanti dia hukumnya misalnya fa'il, maf'ul. Apalagi misalnya jadi isim kana, isim inna misalnya. Khobar nih. Sekarang pertanyaannya apa hukumnya nih salah satu nih dari segi i'rabnya? Siapa yang tahu? Hah? Khobar. Barakallahu fiik. Khobar. Khobar. Ini mubtada. Wa huwa mudhaf. Mubtada sekaligus mudhaf. Kenapa? Karena ada idhofahnya, mudhaf ilaihnya. Nih, arkanuddin. Makanya dia dibaca salah satu. Jadi
Ini kan ngabarin ada 3 katanya. Rukun agama ada 3. Ya, jadi 3 ini ngabarin si mubtada tadi. Barakallah. Ya. Gara-gara akan din. Ada hal lagi ma'rifah kita bahas. Aqsamul ma'rifati. Ada 3. Ada 5. Pertama, al-ismul mudmaru. Diartikan dhamir. Dah gitu aja. Nih. Contohnya ana, anta, huwa. Terus tuh. Huwa. Terus antum. Kalimat yang sering di majlis, antum. Ya. Ana, anta, anti, huwa, hiya, antum, nahnu. Itulah yang namanya dhamir. Atau isim dhamir. Atau mudmar. Nah, yang kedua, al-ismul alamu. Isim alam. Ya. Isim saja biasanya orang langsung isim. Contohnya ya sering tadi tuh. Zaidun, Ahmadu. Dan saja di sini maktabun, saatun, semuanya itu isim semua tuh. Ya, semuanya isim. Kadang dia bertanwin, kadang dia tak tanwin. Terus yang ketiga, al-ismul mubhamu. Nah, di sini dijelaskan di dalam syarahnya itu. Isim mubham ini dibagi 2. Ya, naw'ani katanya. Ya, antum lihat tuh di syarahnya itu. Kitab yang baru tuh. Ya, kitab yang baru terjemahan ada. Ya, al-ismul mubhamu ada 2. Ada yang namanya al-ismul isyarah. Ya, al-ismul isyarah. Yang kedua al-ismul mausul. Ya. Ismul isyarah tuh ini hadhihi, hadza. Hadza, hadhihi, haula'i. Itu isim isyarah. Kalau isim mausul alladhi, allati. Ya. Apalagi alladzina. Alladzina. Jadi ya, sering antum baca tuh qad aflahal mu'minun alladzina hum. Alladzi itu isim. Alladzi itu isim mausul. Ya. Jadi isim itu macam-macam tadi. Ada lagi wallahi, allai itu untuk perempuan. Kalau alladzina untuk laki-laki, allai untuk perempuan, allai. Yang keempat, al-muhalla bil alifi wal lam. Atau al-ismul ladzi fihi al-alifu wal lam. Isim yang ada alif dan lamnya. Kalau di sini langsung dia al-muhalla. Atau kita tulis saja di sini apa? Al-ismul ladzi fihi
alifu wal lamu. Isim yang ada alif dan lam. Contohnya tadi tuh. Oh, di situ enggak ada ya. Misalnya rajulun, ar-rajulu. Nah, ar-rajulu ini alif lamnya. Masjidun, al-masjidu. Nah, ini alif lamnya. Nah, apalagi misalnya sayyaratun, saubun, gomis, al-qamisu. Qamis, al-qamisu. Nah, ini semua ada alif lam nih. Alif lam, alif lam, alif lam. Dan yang terakhir, yang kelima, al-ismul ladzi udhifa ila wahidin. Antum nih ngerti nggak tulisan kayak gini ya? Ngerti nggak antum tulisan kayak gini? Al-ismul ladzi udhifa ila wahidin minal arba'atil mutaqaddimah. Minal arba'atil. Nah, maksudnya arba' mutaqaddimah ini nih. 1, 2, 3, 4. Tambahin. Nah, 4. Contohnya gulamuka. Ini contohnya di sini aja contohnya. Kalau yang pertama gulamuka. Nah, yang kedua gulamu Muhammadin. Gulamu Muhammadin. 3 gulamu hadzal rajuli. Gulamu hadzal rajuli. Hadza gulamu hadzal rajuli. Nomor 4 gulamul ustadzi. Gulamul ustadzi. Ustadzi. Nah. Ya. Jadi macam ma'rifah itu ada 5. Pertama isim mudmar atau dhamir, ana, anta, huwa, antum, nahnu. Isim alam, al-ismul alamu, Zaidun, Ahmadu, Birkatun, Hammamun, Sirajun, dan sejenisnya. Banyak. Nah, isim mubham, kalau di Jurumiyah cuma secara sekilas saja. Yang dia contohkan itu hanya isim isyarah saja. Ya, hadhi, mana tadi itu? Hadza wa hadhihi wa haula'i, yang dia contohkan cuma isim isyarah saja. Isim mausulnya enggak dicontohkan. Makanya Anda tambahin maklumatnya itu. Isim mubham ini ada 2 macam. Isim isyarah sama isim mausul. Jadi biar tahu antum alladzi ini termasuk isim mubham, termasuk ma'rifah juga gitu. Makanya dibagi 2, isim mubham itu ada 2, isim isyarah sama isim mausul. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Ini muqaddimah saja. Yang keempat, al-ismul ladzi fihi al-alif wal lamu, isim yang ada alif lamnya. Rajulun ar-rajulu. Masjidun al-masjidu. Qamisun al-qamisu. Sirajun as-siraju. Banyak sekali. Sa'atun as-sa'atu. Ketika dimasukkan alif lam jadi ma'rifah dia. Asalnya nakirah jadi ma'rifah. Makanya nanti kita akan bahas nakirah setelah ini. Terus yang kelima, isim yang diidhofahkan dari ketiga ini. Keempat ini. Ya, misalnya tadi isim alam tadi itu. Ya, misalnya gulamu
Gulamu ana misalnya gulami, gulami, gulamuka, gulamuhu, gulamukum, gulamuhum, gulamuna. Nah, itu. Jadi kalau dhamir kalau dia di akhir, muttasil dia nyambung. Jadi dia misalnya pakai ya mati untuk ana. Kalau untuk nahnu na, kalau untuk antum kum, kalau untuk huwa hu, kalau untuk hiya ha. Nah, itu seperti dan nanti kita akan bahas itu. Masalah tasrif lughawinya itu. Bagaimana kalau dia di awal, bagaimana dia kalau di di akhir. Nah, itu di awal dan di akhir. Ini secara sepintas saja. Haulai mereka. Haulai itu mereka. Baru kita bahas ya. Aqulu. Syarahnya nih. Syekh Abdul Hamid. I'lam, ketahuilah annal isma yanqasimu ila qismain. Isim itu terbagi dari dua macam. Isim terbagi menjadi dua macam. Jadi isim itu ada dua. Isim itu ada dua. Isim ada dua. Al-awwalu an-nakirah. Yang pertama nakirah. Nakirah. Kalau bahasa Arabnya macam nama Jepang ya. Nakiratun. Nakirah. Ya. Bukan Naruto ya. Ats-tsani al-ma'rifah. Yang kedua ma'rifah. Bahasa Arabnya seperti ini. Ini yang suka diomong ahli ma'rifah. Ma'rifah. Isim ada dua. Nakirah belum dijelaskan. Makanya an-nakiratu wasata'ti dan akan dijelaskan, akan datang. Sabar-sabar nakirah nih. Watsani al-ma'rifah. Ini ma'rifah. Wahia, ma'rifah ini apa? Ma'rifah ini ma'rifah nih. Al-lafzu, dia lafaz. Lafaz alladzi yadullu ala muayyanin. Lafaz yang menunjukkan sesuatu yang sudah ditentukan. Lafaz yang menunjukkan sesuatu yang sudah ditentukan. Tidak umum lagi maksudnya. Lafaz yang sudah tidak umum lagi. Sudah khusus. Sudah khusus dia. Makanya definisinya al-lafzul ladzi yadullu ala muayyanin. Jadi kalau ditanya definisinya nih, ma'rifah nih al-lafzu alladzi yadullu ala muayyanin. Lafaz yang menunjukkan sesuatu yang sudah ditentukan. Muayyanin. Jadi sudah ditentukan nih. Ini enggak umum lagi, enggak secara global lagi. Kalau global kan banyak tuh. Enggak tentu. Nah, kalau sudah ma'rifah, berarti sudah ditentukan. Seperti jenis manusia. Manusia kan banyak kan? Manusia banyak. Tapi kalau sudah manusia yang namanya Z, sudah. Berarti yang namanya Ahmad tidak masuk. Yang namanya Soleh tidak masuk lagi. Pokoknya yang namanya si Z. Itu loh. Misalnya kamu, sudah tidak masuk lagi. Dia tidak masuk, kalian tidak masuk. Itu. Sudah ditentukan. Makanya lafaz yang menunjukkan sesuatu yang sudah ditentukan. Wa aqsamuha khamsatun. Ini tadi tuh.
Dan langsung lompat pagar tadi. Jenisnya ini, macamnya ini ada 5 makrifah nih. Isim yang menunjukkan yang sudah ditentukan tadi ada 5. Al-awwalu al-mudmaru awid dhamiru. Al-awwal al-ismul mudmar atau al-mudmaru awid dhamir. Bisa dikatakan mudmar, bisa dikatakan dhamir. Padha wae. Wa huwa ma dalla ala mutakallimin. Nah, kadang menunjukkan si pembicara. Jadi yang namanya dhamir itu menunjukkan si pembicara, dia yang ngomong. Nah, kalau dia yang ngomong ya saya, kami, kita. Itu. Berarti kan ya, jadi mudmar ini ada 3 macam. Isim mudmar ini ada 3 macam. Ini sudah ditulis. Bisa dihapus? Hah? Nggak, nanya dulu, udah ditulis. Kalau nggak perlu ada bukunya sudah cukup langsung. Hah? Hah? Ditulis, tulis juga. Soalnya nggak cukup lagi. Ini aja ya. Saya hapus ini aja nih. Jadi isim mudmar atau al-mudmar, yang pertama ini al-mudmar dibagi lagi menjadi 3. Ya, yang pertama madalla ala mutakallim. Madalla ala mutakallim. Madalla ala mutakallim. Contohnya ya tadi tuh ana sama nahnu. Ana, nahnu menunjukkan si pembicara, mutakallim, yang berbicara. Ya, mutakallim. Yang kedua, madalla ala mukhatabin atau dalla ala mukhatab. Ma dalla ala mukhatabin. Menunjukkan kalau tadi si pembicara ini yang diajak bicara. Yang diajak bicara siapa? Ya, sia, anta. Anta, anti, antum, antuma. Nah, ini. Berarti yang diajak bicara. Ya, anta, anti, antum. Nah, madalla ala mukhatabin. Yang terakhir, madalla ala ghaibin. Nah, kalau di terjemahan itu menunjukkan orang ketiga. Yang menunjukkan orang ketiga, bukan yang ngomong, bukan yang diajak ngomong, tapi orang lain. Menunjukkan orang ketiga, siapa? Si dia itu. Ah, itu. Dia. Nah, wa, hum, nah itu. Huma, nah itu. Nah, inilah yang namanya dhamir atau mudmar. Baru mulai dia tadi menjelaskan mawudhi alid dalal ala takallum wa huwa kalimatani. Jadi yang menunjukkan maknanya tadi sebagai si pembicara ada 2 kalimat. Ya, ana sama nahnu. Ana untuk sendiri. Kalau ana untuk sendiri, kalau nahnu ini bisa 2 maknanya. Nahnu ini kami ini. Kami ini kadang untuk kesombongan, bukan untuk apa? Kalau dalam bahasa Arab, kami itu untuk kesombongan. Bukan untuk ketawaduan. Ya, ada dua makna. Jadi kalau kita biasanya kalau ngomong, kalau kami itu kan namanya kan kita ini bersama-sama. Bahasanya kan ya.
Padahal yang ngerjakan dia kan? Benar enggak? Nah itu. Kalau dalam pemahaman katanya Indonesia, kalau kami itu tawadhu dia, sederhana, nunjukkan dia itu sederhana. Ya. Kami padahal dia yang ngerjakan. Tapi dia tidak mau ngakan saya nanti dikiranya sombong. Ya enggak? Ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab sebaliknya. Kalau seandainya bilang kami itu pengagungan, kehebatan. Dalam ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidin. Sesungguhnya kami itu siapa? Allah satu orang. Bukan dibantu sama malaikat, enggak. Kami yang menurunkan. Kami ini artinya bukan artinya dibantu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perbedaan ya. Perbedaan pemahaman dari bahasanya kami saja. Sesungguhnya kami. Makanya di sini disebutkan nahnu itu lil mutakallim al mu'azzam nafsuhu. Kalimat nahnu itu digunakan untuk si pembicara untuk mengagungkan dirinya. Makanya sering kita temukan di dalam Al-Qur'an nahnu nazzalna dzikra nahnu. Itu menceritakan Allah sendiri, bukan rame-rame. Iya. Kan Allah kan mengagungkan diri, artinya Allah sombongannya. Itu haknya Allah sombong. Kalau sombongnya Allah itu haknya Allah. Makanya dikatakan al-jabbar, al-mutakabbir, jelas-jelas. Nah kadang au ma'ahu ghairuhu, atau yang namanya nahnu tadi untuk menunjukkan dirinya dan orang lain. Nah ini umumnya manusia yang pakai. Ma wudi'a lidalala 'alal mukhatab, ada 5 kalau yang digunakan yang menunjukkan maknanya tadi, maknanya untuk yang diajak bicara. Mukhatab itu yang diajak berbicara. Ada 5 katanya. Anta untuk satu orang. Anta bi fathit ta lil mukhatab al mudzakkar al mufrad. Nah, itu antum baca tuh di syarahnya itu. Nanti dibaca di syarahnya. Temu enggak halamannya, Mas Bro? Temu ya? Nah, itu. Ya. An-naw' tsani kan macam yang kedua. Ma wudi'a lidalala al mukhatab wa huwa khamsatu alfadhin wa hiya anta. Pertama anta. Bi fathit ta. Ta-nya difathahkan anta. Maka dijelaskan bi fathit ta, difathahkan ta-nya anta. Nah, kalau anta ini lil mukhatab al mudzakkar al mufrad. Untuk yang diajak bicara tadi seorang laki-laki yang sendirian, satu orang. Satu orang laki-laki maksudnya. Wa anti bi kasri ta. Ti. Ta-nya dikasrahkan anti. Lil mukhatabah. Nah, untuk perempuan yang diajak bicara, satu orang. Wa antuma. Nah, yang ketiga antuma. Nah, antuma ini lil mukhatab al mutsanna mudzakkar kana muannas. Untuk 2 orang yang diajak bicara, baik dua-duanya laki-laki atau dua-duanya perempuan atau salah satunya laki-laki dan salah satunya perempuan, bacanya antuma. Jadi misalnya gini ya, contohnya misalnya, ini 2 orang laki-laki, antuma kalimatnya. 2 orang perempuan, antuma. Atau misalnya ini perempuan, ini laki-laki, antuma juga. Gitu. Bencong, antuma juga. Makanya dihitung 1. Kenapa? Antuma itu baik laki-laki atau perempuan sama saja. Beda dengan kalau seandainya sendirian. Kalau sendirian laki-laki difathahkan taknya, kalau perempuan dikasrohkan taknya, anti. Nah, makanya 3 ya, ada 3 tuh. Wa antum. Yang diajak bicara tadi, antum. Di jam'iz dzukur al-mukhatibin, untuk laki-laki yang banyak. Antum itu laki-laki banyak. Makanya antum itu bukan kalimat bahasa Arab kalau di Indonesia nih. Antum itu bukan bahasa Arab namanya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang di Arab-Arabkan atau Arab yang di Indonesia kan. Ya, antum. Karena tidak ada istilah lil mu'azzam nafsu itu, tidak ada. Kalau nahnu ini kan ada. Jadi nahnu itu kan karena yang kita pahami dulunya, ya kita pahami nahnu itu pasti untuk rame kan. Kalau dibilang nahnu itu pasti rame, kami. Berarti
Langsung mindsetnya langsung memahami kami berarti lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang. Tapi rupanya nahnu pun bisa digunakan untuk artinya saya. Saya untuk mengagungkan dirinya tadi, membesarkan dirinya tadi. Makanya sering digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya makhluk enggak pernah bilang nahnu enggak ada. Karena yang berhak mengagungkan dirinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebaliknya digunakan sebaliknya. Nahnu itu untuk merendahkan diri. Kalau untuk makhluk untuk merendahkan diri, walaupun yang kerjakan dia sendiri. Dan yang terakhir antunna. Jadi madalla ala mukhatamnya ada 5 macam. Cuma anda tulis saja sempit kan. Anta, anti, antuma, antum. Yang terakhir antunna. Antunna. Nah kalau antunna ini untuk sekelompok perempuan. Sekelompok perempuan. Kalian nih perempuan, antunna. Jangan bilang antum perempuan salah. Kalau antum perempuan malu kita. Antum salah. Antunna. Antunna. Nah, yang terakhir madalla ala ghaib untuk orang yang ketiga. Orang yang dibicarakan. Bukan si pembicaranya, bukan kepada orang yang sedang diajak bicaranya, tapi orang yang lain yang dibicarakan. Makanya ghaib. Makanya sering kita bilang ghaib. Orang tuh orangnya enggak ada. Orangnya enggak hadir. Tapi kalau misalnya mutakalim, orangnya hadir, enggak mungkin dia ngomong orang yang enggak ada. Mukhatab orang yang diajak bicara enggak ada. Enggak mungkin. Bahkan online pun ada. Nah, kelihatan. Nah, ini kalau ghaib ini memang enggak ada sama sekali. Orangnya enggak ada. Wahwa khamsatu alfaz. 5 juga. Ada 5 juga. Wahia huwa. Huwa untuk satu laki-laki. Huwa untuk satu laki-laki. Hiya untuk satu perempuan. Huma. Nah, huma tadi sama seperti antuma tadi. Huma sama dengan antuma. Bisa 2 laki-laki, bisa 2 perempuan. Bisa salah satu laki-laki, salah satu perempuan. Sama. Huma. Makanya huma lil mutsanna al-ghaib mutlaqan. Mudzakkaran kana au muannatsan. Wahum. Nah, hum. Hum mereka laki-laki, hum. Wahunna untuk perempuan. Li jam'il inath al-ghaibah. Baru pembahasan yang pertama kita ya. Baru yang pertama kita. Ada pertanyaan enggak? Karena habis ana bensinnya. Mana tadi pukat tadi nih? Nih. Jadi kalau panggilan satu untuk perempuan apa? Anti. Iya. Ente itu enggak apa-apa. Ente itu bahasanya sudah bahasa bukan bahasa Betawi. Artinya bukan fushah. Ente. Karena di Arab pun bilangnya ente. Iya, tapi kalau bedanya cara melahjahkannya, cara mengucapkannya. Kalau kita kan ente nih, ada ente. Nah, kalau orang Arab misalnya ente. Beda. Cuman maksudnya ente gitu. Ente itu maksudnya anta. Kalau perempuan ya enti. Ya enggak apa-apa antun. Biasanya kalau misalnya kalau di dalam percakapan ya antun. Ya antunna, ya antun. Jadi bukan antum. Ini bukan pakai mim. Enggak apa-apa kalau untuk percakapan enggak apa-apa. Tapi jarang kita dapatkan dalam contoh itu aja. Jadi kayak asing. Kayak asing. Tapi kalau orang Arabnya sendiri, kalau mereka bercakap perempuannya, ya biasa mereka aja. Jadi berbicaranya mereka tuh alami. Kalau kita kan mikir. Karena bukan bahasanya kita, mikir kita. Tapi kalau mereka tuh memang alami sudah. Inti. Ya bahasanya mereka gitu. Tapi kalau untuk dalam pasaran, cakap-cakap biasa ini, itu bahasa Arab pun sudah berubah total, setotal-totalnya lah. Bahasanya sudah enak lagi, jadi dengarnya pun tidak bingung gitu. Ketika mereka ngomong, apalagi bahasa Mesir, pusing.
Bahasa Mesir pusing lah. Bahasanya sudah mazbut, matbut, mazbut. Beda sudah. Makharijul hurufnya sudah berubah semua. Qaf diganti hamzah. Qaf diganti hamzah. Qalbi jadi albi. Sudah berubah itu. Cara melafadznya pun. Zai diganti ini diganti. Jadi kita dengarnya ini orang kok nggak fasih gitu. Kita dengarnya ini orang nggak fasih, tapi mereka tuh sudah terbiasa tuh. Jadi misalnya kathir, dia bilang apa? Ketir, iya, kathir itu ketir. Jadi tak jadi berubah jadi. Banyak sekali. Bizabat, berubah banyak sekali. Jadi kalau untuk bahasa Arab dalam keseharian ya kitanya harus interaksi. Tapi kalau untuk belajar Al-Qur'an enak kita. Makanya santri Jawa itu kalau disuruh i'rab itu jagonya dia. Tapi kalau diajak ngomong bahasa Arab, longok. Bingung. Enggak bisa. Enggak ngerti dia. Ngomong apa dia? Karena beda. Makanya itulah tadi, kenapa ada nahwu itu. Ini Abul Aswad Ad-Du'ali takut. Ya imam ini anakku sudah salah ngomong. Zaman siapa itu? Zaman sahabat. Bayangkan. Zaman sahabat sudah salah ngomong. Jadi aib. Makanya kata Sayyidina Umar, kau ngomong salah itu lebih sakit kepala aku katanya. Daripada kau salah mana katanya. Itu saking orang Arab dulu tuh. Aib betul. Makanya Al-Qur'an itu bentuknya bentuk bahasa, bentuknya sastra. Jadi mukjizat untuk orang Arab itu udah usah lah yang namanya belah-belah itu, orang Arab enggak butuh itu. Kalau zamannya Nabi Bani Israel mungkinlah yang namanya lautan dibelah. Ini. Makanya ketika Nabi Muhammad belah bulan. Percaya mereka? Sihir katanya. Tapi ketika turunkan Al-Qur'an, bingung mereka. Sampai-sampai ada yang langsung pengen masuk Islam. Sayyidina Umar masuk Islam gara-gara apa? Al-Qur'an. Padahal cerita sebelumnya cerita sudah macam-macam, inilah itu. Itu. Makanya tadi Nabi itu diutus tuh tergantung karakternya, masyarakatnya itu. Umatnya tadi itu. Ini udah kemana-mana ya. Ada pertanyaan? Nanti kan penerapan dalam kalimatnya berbeda-beda ya. Kalau domen-domennya Ya nanti. Makanya ketika dia di akhir berbeda dia. Ini kan huwa humani untuk di depan. Atau dia munfasil. Nanti itu kalau misalnya antum ada kitab yang namanya Al-Amthilatu At-Tasrifiyah. Kalau antum pengen lebih dalam lagi, pengen bisa ngerti tasrif, mentasrifkan, merubah asalnya jadi fa'ala menjadi yaf'ulu. Nah itu ada namanya kitabnya Al-Amthilatu At-Tasrifiyah. Beli itu. Misalnya nanti ada tuh, misalnya At-Tasrif Al-Lughawi, munfasil, muttasil. Kalau di awal apa? Misalnya di awal misalnya ini. Kalau yang di akhir bagaimana? Kadang dia misalnya yang muttasil. Bihi ma bihim, biha bihima bihinna, bika bikuma bikum, biki bikuma bikunna, bibina. Itu muttasil. Seperti tadi tuh. Gulami, gulamuka. Dia muttasil. Ada yang munfasil. Iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaya, iyana. Nah. Ada enggak? Wa mahyaya. Nah itu ya wa mahyaya. Makanya dibaca wa mahyaya. Ada lagi?
Baru kita pembahasan yang pertama dulu ya. Tidak apa-apa kan ya, santai-santai aja kan ya. Yang penting tema hari ini kita sudah mendapatkan khulasohnya bahwasanya isim itu ada dua jenis, dua macam. Nakirah ma'rifah. Boleh silakan. Masalah itu Rabbi firli wali walidayya itu. Ya. Wali walidayya itu kan untuk mufrad. Wali walidayya itu kan untuk mufrad. Wali walidaina kedua orang tua. Ya kalau mau lebih benar, ya lebih benar. Kita ini kan misalnya orang tua kita kan banyak, masing-masing kan punya orang tua. Jadi kalau misalnya kalau orang tua, kalau niatnya kita orang tuanya banyak, ya orang tua kita banyak dan kita pun banyak kan? Ya orang tua kita banyak, kitanya banyak, makanya sama-sama jamak. Pakainya jamak, orang tua pakai jamak, kitanya juga jamak. Jadi wali walidina. Kan? Ya. Jadi waliduna. Kedua orang tua. Makanya ketika dia kemasukan jar jadi pakai ya bukan pakai waw. Wali walidina. Jadi kalau yang benar itu wali walidina. Tapi kalau mau dipaksakan benar-benar ya benar saja. Misalnya wali walidaina. Ya namanya memaksakan itu. Mau dibenarkan sudah benar dah, itu aja. Sigoro, sogiro itu kan. Kama rabbayana sigoro. Itu lebih benar karena memang niatnya itu doa itu untuk seluruhnya. Rabbayana atau rabbauna, yang benar itu kama rabbauna. Rabbighfirli wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Mereka jadi bahasanya, mereka. Karena banyak, orang tuanya banyak, bukan dua saja, banyak. Kama rabbawna shighara. Rabbighfirli wa Rabbighfir lana. Bahasanya kan? Rabbighfir lana wa liwalidina. Jadi kalau misalnya Rabbighfirli berarti dia monopoli untuk dirinya saja. Jadi jangan Rabbighfirli. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum. Lebih pas. Jadi i'rabnya itu pas. Domirnya ini pas. Jadi kalau misalnya Rabbighfir lana wa liwalidaina warhamhum salah. Warhamhuma. Makanya wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Bukan shighara satu orang, soalnya tadi satu orang. Jadi kalimat itu salah. Kan ini kan kita belajar tuh misalnya satu orang, dua orang. Nah, itu biasanya ustadznya itu belum selesai belajar nahwu sorobnya. Yakin? Saya belajar nahwu, saya belajar bahasa Arab. Iya betul, mungkin belum selesai. Iya kamu udah belajar, tapi belum selesai. Iya. Ya, salah itu. Salah. Salah. Ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Itu yang benar. Ya tadi tuh orang tuh dia cuman belajar cuman segitu saja. Sepotong-sepotong saja. Ya, sepotong-sepotong saja. Misalnya dia kalau untuk kami itu pokoknya intinya
Padahal tidak disebutkan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Bukan, kalau makanya tidak boleh ya alif lam ini mana tadi alif lam ini alif lam tidak boleh jadi idhofah. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Kalau mau Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dini. Ya, fi dini, dalam agamaku. Nah, kalau mau dia pakai ini, pakai dhamir tadi. Fi dini. Atau misalnya Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, fi dinina. Tapi kalau fit dinina udah jelas salah itu. Ya, kalau misalnya fit din, berarti kan dia disukunkan kan. Tapi maksudnya kan fit dini. Ya, bukan fit dini, salah fit dini. Jadi kalau misalnya yang dimaksud Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini dipanjangkan, maksudnya emang dia nambahin ya. Maksudnya nambahin maknanya saya, itu salah jelas. Karena alif lam tidak boleh ketemu dhamir. Tidak boleh. Jadi tarkibnya sudah salah itu. Apa lagi? Tapi ana minta tolong antum ya. Antum kalau belajar jangan nyalahin orang sudah itu. Ya, untuk konsumsi antum atau untuk meluruskan, itu aja. Jadi kita belajar ilmu itu untuk meluruskan, bukan untuk nyalahin. Kalau menyalahin jangan. Tidak ada barokahnya ilmunya. Ah. Iya, biasanya yang jelas yang ngomong seperti kan orang awam, Pak. Itulah ya. Iya, orang awam. Makanya anak tuh pengen kita nih ngangkat misalnya orang alim tuh yang boleh komentar. Nanti kita harus angkat itu seperti itu. Kalau yang mau komentar, mau nyalahin, bukan nyalahin ya, mau meluruskan itu biar orang yang kompeten. Karena kalau seandainya dia hanya sekedar pengurus masjid saja atau dia jamaah masjid saja dia, ini repot. Karena dia sendiri tidak ngerti. Bahasanya orang tuh tidak ngerti antara al-karaha sama al-hurma, tidak bisa. Ya, al-karaha sama-sama dilarang. Jadi kan khitab yang kemarin saya jelaskan di masjid tuh. Jadi yang namanya kan ada perintah, ada larangan. Ya, syariat ini kan ada perintah, ada larangan, ada pilihan. Perintah, larangan, pilihan. Nah, dari perintah ini nanti ada dua cabang. Ya, dua cabang, yang satu perintah yang diharuskan, perintah yang dianjurkan. Perintah yang diharuskan inilah yang namanya wajib. Perintah yang dianjurkan inilah yang namanya sunnah. Nah itu. Ada lagi larangan. Larangan yang wajib ditinggalkan, larangan yang seharusnya dianjurkan ditinggalkan. Inilah yang namanya haram, ini yang namanya makruh. Nah, ketika makruh atau sunnah jangan ribut. Jangan ribut. Hanya sekedar mengajak atau mengingatkan. Ini tidak disukai Rasulullah. Ini dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi kalau seandainya ada yang melakukan, jangan dikatakan tadi salah, tidak boleh. Karena ini namanya perkara makruh, gitu loh. Tapi kalau seandainya lebih bagus, jelas ada pilihan yang lebih. Kalau seandainya ada alternatif yang lebih bagus, itu yang lebih diutamakan gitu. Jadi kalau seandainya masalah najis pun nanti anak-anak belajar ngaji pun boleh. Ini walaupun belum sunat boleh. Gitu. Justru termasuk kewajiban orang tua, ngajarin anaknya tadi, walaupun belum sunat belum apa gitu. Nah, yang terakhir tadi pilihan inilah yang namanya mubah, yang namanya mubah. Ini pelajaran usul ya, usul fiqh. Bagus dah, hamdan syakirin, pujian bagi orang-orang yang bersyukur. Hamdan syakirin. Yes. Hah? Nah, hamdan syakir. Makanya nakiroh.
Mhm. Taklah. Kalau misalnya hamdas syakirin salah. Jadi jadi mentakyin sudah. Ya mentakyin. Ya ini kan kita belajar ma'rifah nih. Kan mentakyin sudah. Tapi kalau hamdan syakirin siapapun, makhluk manusia pun, jin pun, tumbuh-tumbuhan pun, kan itu kan semuanya memuji Allah. Makanya hamdan syakirin. Jadi bukan hanya terlepas manusia saja nanti. Nah, itu. Makanya harus diumumkan, harus dinakirahkan. Hamdan syakirina. Hamdan na'imina. Hah? Hah? Enggak, hamdan syakirin. Ada lagi? Jadi tidak jelas ya, mulai terang ya ma'rifah apa itu ya. Dikit-dikit saja ya. Wallahu. Ada pertanyaan lagi? Masalah dhamair. Dhamair jadi ada berapa jadinya? Ada 12 ya. Kalau ditotalkan keseluruhannya 14, cuman dua tadi itu dijadikan satu. Ini antuma sama huma, itu tok. Makanya 12. Ya, jadi untuk mutakallim ada 2. Ana nahnu. Terus untuk mukhatab ada 5. Ya, anta, anti, antuma, antum, antunna. Nah, terus untuk ghaib. Ghaib juga ada 5. Huma, hiya, huma, hum, hunna. Tamam? Berarti semuanya ada 12. Kalau ditotalkan 14. Ya. Ada lagi? Cukup? Cukup ya Pak Persito ya? Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.